kabarnya sehat? Alhamdulillah Sehat juga. Ya pasti kita intinya menjalankan aktivitas hari-hari ini yang paling utama adalah kesehatan ya Bu ya. Karena kalau kita baik jasmani dan rohani kita sehat, insya Allah kita bisa berpikir, imajinasi kita bisa muncul dan akhirnya punya ide-ide kreatif baru ya di dalam hidup menjadi pimpinan di SD 9 ini. Di sini Bu ada sedikit pertanyaan buat Ibu ya Bu ya. Nanti silakan Ibu jawab aja menurut analisa Ibu atau pemikiran Ibu ataupun juga pendapat Ibu ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan di dalam pengambilan keputusan di sekolah ini Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama itu betul atau benar atau baik dan sama-sama juga mengandung nilai-nilai kebajikan Bu. Terus yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu. Dan yang nomor 5 atau yang selanjutnya gitu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu. Terus lagi, apakah Anda atau Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah menurut Ibu langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau program untuk menyelesaikannya Bu, baik bentuk ataupun prosedur seperti yang akan Ibu jalankan. Terus yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau itu mungkin bisa guru, bisa juga mungkin pendik ataupun juga mungkin faktor-faktor lain Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu sendiri? Dan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu menjadi pengambil keputusan di dalam dilema etika ini? Jadi itu beberapa pertanyaan Ibu ya yang saya pertanyakan. Jadi yang pertama saya akan ulangi lagi soalnya ataupun pertanyaan, nanti langsung Ibu jawab ya Bu ya, menurut analisa Ibu ataupun pemikiran. Kita ulangi lagi ya Bu ya pertanyaannya. Selama ini bagaimana pendapat Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk masalah di sekolah ini kan masalahnya biasanya anak-anak, kenakalan anak-anak, dan anak-anak ini kan nakalnya kan berbeda. Ada yang mungkin nggak sengaja cuma bercanda, akhirnya jadi kalau masalah ringan ya cukup aja kita panggil anak itu, kita tanya, kemudian setelah itu mereka suruh bermaafan, berjalan dan kita saling memaafkan. Oke. Terus di pertanyaan kedua ya Bu ya, berarti di dalam Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah ini Bu ya, terutama kasus-kasus yang Ibu sampaikan tadi, yaitu masalah kenakalan peserta didik lah Bu ya. Nah, di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dari yang Ibu lihat, Ibu dengar dan Ibu jalanin ya Bu ya.
kira-kira yang mengandung nilai-nilai kebajikan tuh yang seperti apa yang ibu sampaikan, ibu jelaskan atau ibu beri pengertian kepada peserta didik ini tadi masalah kenakalan anak-anak ini tadi? Jadi contohnya anak-anak kan biasanya apa ya, suka bercanda, kan dengan noel bajunya atau noel tangannya, kadang mungkin nggak sengaja, mungkin terlalu keras, jadi yang satu kan mesti nggak terima. Betul. Dari situ kan kita jelaskan bahwasanya memang artinya tadi temennya itu nggak sengaja ngajak bercanda, cuma karena yang menerima mungkin karena senggol dikit, ya namanya sifat anak berbeda, merasa dia guna kali ya. Betul. Kita jelaskan bahwanya di sekolah ini kan rame, anak itu temen itu berbeda-beda sifatnya, wataknya, artinya ya kita saling memaafkan gitu kan, nggak sengaja seperti itu. Oke. Selanjutnya ibu, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Jadi tadi kan ibu sudah menjelaskan bahwasanya ibu memberikan yang namanya nasihat kan bu ya anak-anak, yang dimana konteksnya atau punya di kenakalan remaja, dan si anak-anak ini ada yang dia bisa ataupun mampu untuk memaafkan dari ketidaksengajaan teman tadi, kira-kira begitu. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang ibu lakukan seperti itu ya bu ya, dengan memberikan masukan, nasihat atau arahan atau bimbingan ya bu ya. Oke, terima kasih ibu. Terus yang pertanyaan selanjutnya ibu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap itu efektif dalam ibu mengambil keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika ini bu? Kira-kira apa bu yang menurut ibu ini dengan aku seperti ini efektif nih saya dalam mengambil suatu keputusan? Kira-kira seperti apa ibu? Kalau kita ngambil efektifnya sepertinya kalau misalkan anak ini kan mereka yang jelas sama gurunya dulu. Betul. Guru wali kelasnya. Kelas. Dari wali kelas ke anak disuruh bertanya sebenarnya apa, kan yang tahu persis anak sehari-harinya kan di kelas. Itu seperti itu. Setelah mereka ngasih masukan wali kelasnya, mungkin anak ini sifatnya seperti ini, jadi ya seperti itu yang efektif. Nanti kita bisa menyimpulkan atau mencari jalan keluarnya bagi anak-anak itu biar mereka tidak saling dendam di hari berikutnya. Oke, jadi mungkin sedikit saya simpulkan bahwasanya menurut ibu yang efektif itu yang pertama memberikan kesempatan kepada gurunya bu ya, atau wali kelasnya untuk dia dapat menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus ini bu ya. Dan beberapa kali yang kita alami alhamdulillah semuanya terselesaikan ya bu ya dengan wali kelas ini tadi ya bu ya, atau guru. Oke, siap ibu, terima kasih ibu. Terus ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam ibu mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini bu? Jadi intinya tantangan ibu, kendala ibu pada saat ibu mengambil keputusan ini aku seperti ini, tantangan ibu apa gitu, atau kendala ibu apa? Tantangannya ya kembali lagi ke sifat anak. Latar belakang keluarga, mungkin di rumah itu dari orang tuanya sendiri terlalu manja atau terlalu apa-apa diturutin, artinya di sekolah itu dia belum bisa menerima lah ya, masukan dari guru di tadi. sekolah ini banyak sekali teman yang berbeda-beda sifat seperti itu, di dalamnya seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan bu, berarti tantangan yang paling utama itu adalah di peserta didiknya bu ya, yang intinya ada yang dia sudah bisa menerima dan ada yang dia belum mau menerima. Akhirnya kita menggunakan apa namanya itu pihak lain ya bu ya, salah satunya orang tua untuk memberikan nasihat atau masukan kepada peserta didik. Oke, terima kasih ibu. Terus pertanyaan selanjutnya ibu, apakah ibu memiliki tata cara
atau jadwal tertentu nih di dalam ibu menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, yang dimana apakah ibu ini jadwalnya ini atau kegiatannya ini dilakukan secara langsung di tempat intinya terjadi kasus ini atau permasalahan ini, atau mungkin ibu punya jadwal sendiri dalam arti apa namanya ya, tempat sendiri atau bagaimana lah kira-kira seperti itu. Dan juga prosedurnya seperti apa yang ibu lakukan itu, kira-kira begitu Bu Sri. Ya, sama-sama. Kalau selama ini kita lihat tingkat kenakalan anaknya. Kalau memang bisa selesai di satu tempat hari itu ya selesai. Kalau enggak mungkin besok kita panggil orang tuanya seperti itu. Oke. Jadi kalau saya simpulkan kembali Bu, berarti di dalam ibu membuat apa namanya jadwal Bu ya di dalam kasus ini, berarti ibu melihat dulu situasinya Bu ya, apakah dengan saya menyelesaikan sekarang ini bisa selesai atau mungkin kita jadwalkan di hari yang akan datang gitu. Tapi pengalaman ibu alhamdulillah selalu selesai ya Bu ya pada waktu terjadinya kasus-kasus ini. Oke, terima kasih Ibu. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang dalam arti individu Bu ya, dan faktor-faktor atau apa namanya unsur-unsur lain Bu yang selama ini itu bisa membantu atau mempermudah ibu di dalam ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira ada nggak Bu menurut ibu selama ini? Selama ini ada beberapa guru yang kita mintain untuk pendapat atau masukan ini. Kemudian sekarang kan kita sudah punya LPKRA, betul. Ya, sudah ada tim. Sudah punya tim. Kemudian sudah ada ruangan yang kita sediakan untuk anak itu untuk ya. penanganan kasus-kasus ini Bu ya. Nanti mungkin kedepannya kita akan giatkan lagi atau biarkan bagaimana? masalah itu lewat kegiatan, lewat itu yang sudah kita bentuk. Oke, siap. Intinya di dalam ibu mengambil keputusan berarti banyak sekali punya faktor-faktor pendukungnya ya. Yang pertama, di sekolah ini sudah ada yang namanya tim LPKA, lembaga penanganan khusus ya Bu ya, masalah anak atau kenakalan anak dan sebagainya. Oke. Dan ini Bu, pertanyaan terakhir, dari semua yang telah Ibu jelaskan, Ibu sampaikan, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari apa namanya pengalaman Ibu mengambil keputusan-keputusan ini? Apa yang bisa Ibu simpulkan dalam kasus-kasus yang Ibu jalani, Ibu lakukan selama menjadi pengambil keputusan ini? Jadi selama kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, pengalamannya yang jelas anak-anak ini sebenarnya nggak ada namanya anak yang nakal, tapi betul. Karena dengan latar belakang yang berbeda, yang berbeda, sifat yang berbeda, jadi disitulah mungkin terjadi perbedaan anak-anak itu sifatnya. Dan yang jelas bahwasanya kita sebagai guru di sekolah itu kan harus kita lindungi semua anak di sekolah. Makanya ya semua masalah yang ada di sekolah sebisa mungkin ya kita selesaikan di sekolah seperti itu. Oke. Demikian Bu Sri ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu. Alhamdulillah Ibu dengan mudah, dengan gampang, dengan lancarnya, karena mungkin karena faktor pengalaman Bu ya, maka Ibu sudah terbiasa dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ini Bu. Jadi mungkin itu saja Ibu yang bisa saya pertanyakan kepada Ibu, dan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Tidak panjang lebar Ibu, saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kenta. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun cuaca kita kadang hujan, kadang tapi kita sehat selalu lah ya. Iya. Oke, Mari, Pak Kenta. siap. Terima kasih Pak Didin atas waktunya, kesempatannya. Yang pasti di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak Didin yang intinya akan saya sampaikan ke Pak Didin, dan mohon nanti Pak Didin bisa menjawab karena ini sebagai bisa menjadi acuan saya, motivasi saya di dalam nanti saya menerapkan atau mempraktikkan di sekolahan Pak Didin. Oh, siap Pak Kenta. Jadi seperti itu Pak Didin ya. Ini dalam kegiatan apa Pak Kenta? Yang ini kita atau saya Pak Didin dalam kegiatan mewawancarai di dalam kegiatan yang namanya nilai-nilai kebajikan Pak Didin di kasus-kasus dilema etika ini Pak Didin. Maka di sini saya kan ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya catat Ya. agar bisa menjadi referensi saya juga Pak Didin ya. Oke, siap Pak. Oke, langsung aja ke intinya Pak Didin. Yang pertama Pak Didin, selama Pak Didin itu mengidentifikasi Pak Didin kasus-kasus atau masalah-masalah yang merupakan dilema etika Pak Didin ya, atau rujukan moral yang ada di tempat Pak Didin atau di sekolah Pak Didin ini Pak Didin, itu apa aja Pak Didin? Mengidentifikasinya Pak. Kasus-kasus yang mengidentifikasi dilema etika itu kan dalam pengertian bahwasanya pengambilan keputusan ya, yang bisa sama-sama baik kan gitu. Betul. Artinya bagaimana kita bisa mengidentifikasi Betul. supaya salah satu pihak itu tidak merasa dirugikan gitu kan Pak. Ya, siap. Biasanya saya lakukan Pak Kenta untuk melaksanakan identifikasi di dilema etika ini adalah bagaimana kita melihat kepentingan ataupun pokok masalah yang kita hadapi. Artinya begini Pak Kenta, ada hal-hal yang memang hal yang lebih penting daripada tugas. Betul. Ya, bisa diberikan contohnya beginilah, ketika salah satu guru di tempat saya itu memiliki masalah ataupun dia mau mengajukan izin kepada saya. Kalau dia izinkan berarti meninggalkan tugas. Betul. Tetapi izin yang guru saya minta itu izin untuk mengantarkan orang tuanya ke rumah sakit. Nah, betul. artinya ketika di sekolah meninggalkan tugas, tetapi ketika memberatkan untuk melaksanakan tugas, ya, bagaimana dengan orang tuanya? Orang tua. Ini kan dilema etika yang memang sama-sama baik. Sekolah memang tugas, kemudian di rumah mengantar orang tua itu adalah tanggung jawab sebagai seorang anak terhadap orang tua. Betul Pak Didin. Kembali lagi kita melihat mengidentifikasi lebih penting manakah? Kalau saya berpikir begini Pak Kenta, kalau di sekolah itu biasanya masih ada guru piket. Betul. Nah, guru piket, kemudian ketika izin 1 hari mungkin masih bisa digantikan oleh guru piket. Ya. Nah, ketika guru tersebut mengantarkan orang tuanya ke rumah sakit, ya boleh-boleh saja kan. Gitu. Artinya memang sama-sama baik. Tidak mungkin kita akan saklek memberikan tugas yang tidak boleh ditinggalkan lagi kan. Betul Pak Didin. Dimana di sisi lain orang tua kita sakit kan gitu. Mungkin mengidentifikasinya seperti itu Pak Kenta. Oke. Lebih penting yang mana, meskipun dua-duanya penting, tapi ada yang lebih penting daripada yang penting. Intinya sambil kita lihat dulu Pak Didin ya, dalam arti mana yang kita prioritaskan ya. Iya. Apa orang tua dulu atau tugas atau jawab kita dulu ya, atau tupoksi kita. Tapi kalau izinannya untuk sekedar jalan-jalan ya, Ya, artinya kan tetap berbeda. Lebih penting tugasnya kan. Tugas, benar. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya Pak Didin, selama ini Pak Didin ya, itu bagaimana Pak Didin mengambil keputusannya Pak Didin ya, di sekolah Pak Didin ini? Nah, terutama dari kasus-kasus, salah satunya ada 2 kasus yang sama-sama penting yang Pak Didin jelaskan tadi Pak Didin, ya kan?
karena di awal Pak Diten sudah menyampaikan bahwasanya keputusannya itu intinya kita lihat dari mana yang lebih utama atau lebih urgent ya Pak Didin. Jadi jadi selama Pak Didin menjadi pihak yang mengambil kebijakan atau mengambil keputusan ini dari kasus-kasus ini, bahwasanya nilai yang terkandung di dalam kasus-kasus ini itu seperti apa Pak Didin ya? Kalau nilai-nilai yang terkandung, kemudian bagaimana cara memutuskannya? Ya, nilai-nilai kebajikannya Pak Didin. Kembali lagi apa yang saya jelaskan tadi Pak Kenta, di mana kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Betul. Sebelum kita memutuskan hal-hal itu. Betul. Karena bukan hal yang mudah. Betul. Untuk memutuskan hal yang baik. Kemudian terkadang memutuskan hal yang baik juga kalau akan mengorbankan orang lain atau salah satu pihak kan juga tidak baik. Artinya tetap identifikasi, kemudian kita telaah dan juga kita timbang manakah kasus yang lebih penting untuk memberikan sebuah tugas kepada guru tersebut. Ya. Oke. Terus langkah-langkahnya Pak Didin atau prosedurnya di dalam Pak Didin mengambil keputusan ini Pak Didin. Intinya selama ini Pak Didin langkah-langkahnya apa saja sih dalam mengambil suatu keputusan? Dalam mengambil keputusan itu ada beberapa langkah. Yang biasa saya ambil sih pasti kita mengidentifikasi melalui kita komunikasi ya, berarti langkah awalnya kita komunikasi dulu, kita ngobrol dulu, kemudian masalahnya di mana, apa yang akan dilakukan, kemudian jika meninggalkan tugas di sekolah itu konsekuensinya bagaimana, akankah nanti siswa ini terlantar jika ditinggal, ada solusinya atau tidak, kemudian jika mementingkan di luar tugas ini berpengaruh tidak dengan tugas yang ada di sekolah, itu artinya tetap jika memang keputusan itu saya ambil itu berdasarkan keputusan yang memang yang terbaik. Oke, siap Pak Didin. Pertanyaan selanjutnya Pak Didin, hal-hal apa saja Pak Didin yang selama ini Pak Didin anggap ini sangat-sangat efektif Pak Didin di dalam Pak Didin mengambil keputusan dilema etika ini Pak Didin? Yang menurut saya efektif Pak Kenta bagi saya adalah dimana kita sebagai seorang pemimpin itu kita tidak boleh yang namanya memutuskan itu secara sepihak. Betul. Intinya ada musyawarah Pak Didin ya. Tetap ada pertimbangan, kemudian kalau dalam bahasa pendidikan itu ya seperti coaching lah. Coaching kita mengidentifikasi masalah dulu, kemudian sebesar apa masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Iya. Kemudian ketika nanti sudah kita ngobrol, pasti kita akan menemukan titik intinya untuk memberikan keputusan yang tepat. Betul. Terus Pak Didin, hal apa saja yang menjadi tantangan Pak Didin mengambil keputusan di dilema etika ini Pak Didin? Intinya tantangannya, kendalanya lah. Tantangan dan kendala itu yang pertama pasti Pak Kenta, di dalam sebuah organisasi itu kan banyak orang, kemudian banyak pemikiran, kemudian kompleks masalah yang dihadapi. Iya. Saya yakin setiap keputusan yang saya ambil meskipun itu yang terbaik, pasti di salah satu pihak ada beberapa teman itu yang merasa iri, ataupun kok mengistimewakan salah satu guru tersebut, itu kan pasti. Artinya ya tetap rekan-rekan yang memang belum memahami bagaimana konsep kita dalam memutuskan suatu kasus, itu tetap berpikirnya kok enak diberikan izin gitu loh. Kita kok gak diberikan izin, tapi kan orang tersebut mungkin belum mengalami apa yang dialami oleh guru tersebut. Artinya ya itu tadi tantangan pasti dari teman-teman sekitar yang memang terkadang
beranggapan Betul. memberikan keistimewaan kepada salah satu guru. Betul. Intinya pro dan kontra di setiap instansi itu Pasti ada, Pak Didin, pasti ya. ada. Betul. Sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik seorang kepala, Betul. seadil-adilnya menurut kita, pasti ada hal yang memang itu merasa kurang adil bagi guru. Siap. Salah satu guru. Oke Pak Didin, Pak Didin. Terus selanjutnya Pak Didin, apakah Pak Didin memiliki sebuah tata kelola ya atau jadwal tertentu di dalam Pak Didin menyelesaikan ini, Pak Didin menyelesaikan suatu kasus ini, Pak Didin ya. Nah, bentuknya atau prosedurnya seperti apa Pak Didin? Pak Didin untuk bisa menyelesaikan suatu kasus ini, Pak Didin. Kalau jadwal untuk menyelesaikan Jadwal atau programnya, suatu kasus, kita memang tidak ada spesifik terjadwal, Pak. Betul. Karena kan kita memang tidak tahu terjadinya masalah itu kapan. Betul. Tetapi kalau untuk sekedar refleksi di bersama guru itu 1 bulan sekali pasti kita laksanakan refleksi, apa sih yang kurang, apa sih yang perlu ditambah, Iya. dan apa yang perlu diperbagi itu ada memang 1 bulan sekali itu Betul. untuk refleksi. Tapi kalau menjadwalkan sebuah kasus itu memang tidak terjadwal secara spesifik, Pak Kenta, karena terkadang kasus itu kan muncul tiba-tiba. Betul. Kemudian kasus itu muncul ya tidak terduga. Artinya disikapi mungkin ketika terjadi kasus saat ini beberapa hari kemudian baru akan kita tindak lanjuti. Jika itu memang kasusnya memang sangat riskan dan berpengaruh terhadap kinerja guru-guru Tersebut. Intinya situasional aja Pak Didin ya. situasional untuk penanganan kasus. Kasus ini Pak Didin. Karena kalau Oke. dijadwalkan misal penanganan kasus 1 bulan 2 kali, ya kalau 1 bulan itu ada kasus. Ada kasus. Kalau nggak ada kasus, saya nunggu aja berarti kan. Oke Pak Didin. Selanjutnya nih Pak Didin, adakah seseorang atau individu ataupun juga mungkin faktor-faktor lain Pak Didin yang dimana bisa mempermudah atau membantu Pak Didin dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Ada nggak Pak Didin? Oh ada Pak. Pak Kenta, artinya begini, di dalam satu sekolah itu pasti kita sebagai seorang pemimpin atau kepala pasti punya salah satu guru yang biasa kita ajak ngobrol, Betul. yang memang sudah tahu situasi di sekolah tersebut. Betul. Notabene kan begini Pak, seorang kepala ataupun pemimpin di sekolah itu kan terkadang tidak selamanya ada di situ. Iya. Berganti. Kemudian biasanya kan ada yang memang salah satu guru yang memang sudah senior, sudah Betul. lama, memahami karakter satu sama lain, kemudian kompleksnya di sekolah itu seperti apa. Seperti apa? Tetap ada salah satu guru yang memang menjadi referensi bagaimana saya bertanya, kemudian saya ngobrol untuk menyelesaikan sebuah kasus ataupun masalah. Tetap ada salah satu guru itu. Yang intinya bisa diajak sama Pak Didin untuk bertukar Pikiran. di dalam penanganan kasus-kasus Iya. dilema etika di sekolah Pak Didin ya Pak Didin. Oke. Setiap pengambilan keputusan pasti kita adakan setelah saya berkomunikasi, koordinasi, kemudian pasti saya akan ngobrol dengan salah satu teman yang memang dianggap Mampu bisa, ataupun, betul. dianggap oleh teman-teman itu dituakan, yang disegani yang lah. disegani. Nah, Oke. tetap kita ajak ngobrol bagaimana jika keputusan ini saya ambil akibatnya seperti apa. Akibatnya. Itu pasti kita harus ngobrol. Artinya kepala juga tidak semerta-merta kemudian keputusan itu harus diambil oleh kepala sekolah sendiri atau kepala instansi itu tanpa harus bermusyawarah kan gitu. Oke, Pak Didin. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Didin ya. Oke. Dari semua yang Pak Didin sampaikan, dari faktor-faktor pengalaman Pak Didin ya menjadi seorang leader atau pemimpin ataupun kepala sekolah, pembelajaran apa Pak Didin yang Pak Didin bisa ambil atau Pak Didin bisa petik dari yang namanya keputusan dilema etika ini Pak? Dari yang sudah Pak Didin sampaikan, Pak Didin alami dan Pak Didin
putuskan dari dilema etika ini, Pak Didin? Kalau satu kata yang saya dapat itu adalah bijak. Gitu Pak Didin. Oke, Satu siap. kata itu bijak. Kalau secara gambaran luasnya, kita diberikan banyak pengalaman bagaimana menghadapi beberapa orang dengan berbagai pemikiran. Kemudian bagaimana kita memutuskan suatu masalah itu supaya tidak terjadi masalah. Kan? Betul. Artinya tetap sebuah kebijakan itu yang memang benar-benar bijak. Terkadang kan ada yang berpikir kebijakan kan belum tentu bijak. Betul. Bijak hanya untuk salah satu guru Pihak, atau salah satu betul. pihak kan. Betul, betul. Nah, belajar dari situlah, pengalaman dari situlah saya dapat banyak pengalaman bagaimana bersikap lebih tenang, kemudian bijak dalam menghadapi masalah, kemudian sabar dalam menghadapi kritikan. Betul. Sebagai seorang pemimpin ataupun kepala di dalam suatu instansi itu kan kita tidak boleh mengakomodir apa yang menjadi pemikiran kita sendiri. Paling tidak kan tetap musyawarah bagaimana yang terbaik, kemudian bagaimana kita mengatasi dari beberapa pendapat yang berbeda. Artinya itu tadi, kalau saya ulangi lagi ya satu kata bijak tadi yang Bijak aja Pak Didin. Oke. Itu yang saya garis bawahi di sini Pak Didin. Oke Pak Didin, dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, ya dimana di sini saya perlu yang namanya pengalaman-pengalaman Pak Didin di dalam menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader di sekolah di Pak Didin. Di sini sudah saya catat semua Pak Didin, pengalaman Pak Didin. Oke, Pak. Di dalam Pak Didin mensiasati, menyikapi dan juga memberikan kesimpulan dari semua kasus-kasus yang ada di sekolah Pak Didin. Jadi mungkin tidak cukup banyak Pak Didin saya sampaikan. Yang pasti saya terima kasih banyak Sama-sama Pak Kenta. atas waktunya, atas kesempatannya Pak Didin. Semoga dari pengalaman yang Pak Didin sampaikan tadi bisa menjadi referensi atau acuan buat saya ke depannya dikala saya nanti menjadi seorang pemimpin. Oke Pak Kenta, Oke. sama-sama terima kasih banyak sudah berkunjung di sekolah saya. Siap Pak Kita Didin. sharing, kita ngobrol. Betul. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, kita bicarakan di sini membawa dampak baik bagi saya, Baik. dampak baik bagi Pak Kenta juga, ke Siap, depan siap, juga. siap. Kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu bagaimana supaya diri kita ini semakin lebih baik dalam menghadapi semua masalah. Permasalahan. Oke. Jadi itu saja Pak Didin. Sama-sama, Pak Terima Didin. kasih. Oke. Waktunya saya undur diri dulu Pak Didin. Terima kasih ya Pak Oke, Didin ya. terima kasih. Oke, Sukses siap selalu, Pak Ya, Kenta. siap Pak Didin.